Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahillazi ala kulli hal. Ya, apa kabar teman-teman sekalian? Sudah lama gak berjumpa, sudah lama tidak mengudara nih di channel YouTube ini. Ya, akhirnya kepengen juga nih, kangen juga pengen bikin video. Kali ini video berkaitan masalah lagi-lagi membicarakan organ terpenting dalam diri manusia, yaitu kolbu, atau yang lebih dikenal dengan hati, yang letaknya di jantung. Atau kita sepakati bahwa kolbu adalah jantung yang ada di dada sebelah kiri manusia. Adapun hati adanya di di ulu hati, ya, ada di sini pertengahan, hampir pertengahan, dekat dengan lambung. Pada kesempatan yang kali ini pembahasannya berkaitan masalah adanya penyakit hati pada manusia yang susah sekali disadari oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena penyakit hati itu proses menyakiti diri sendiri, ya, bukan proses menyakiti orang lain. Untuk menyakiti orang lain saja kita sudah berdosa, apalagi menyakiti diri sendiri, ya otomatis akan berdosa. Nah, penyakit hati manusia ini terbagi menjadi dua. Ada penyakit hati yang mampu menghilangkan segala macam amal pahala yang sudah dikerjakan melalui proses ibadah pada diri manusia. Dan yang kedua, penyakit hati yang penyakit hati yang menambah dosa pada diri manusia. Mana yang berbahaya? Ya, kedua-duanya berbahaya, ya. Penyakit hati yang menghilangkan pahala atau amal ibadah ini didominasi oleh orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang baik, kemudian memiliki ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu agama, karena rentan dengan penyakit seperti ini. Apa saja penyakitnya? Seperti riya, sum'ah, ujub, sombong, hasad. Nah, ini mesti diwaspadai karena sangat membahayakan untuk orang-orang yang memang memiliki pengetahuan lebih, memiliki kemampuan lebih dari manusia lainnya, dan berpotensi jatuh dalam perkara-perkara penyakit hati seperti ini. Lalu untuk orang-orang yang berpenyakit hati yang menambah dosa, ini juga sama, didominasi oleh orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik dan ilmu atau kecerdasan dalam perkara urusan ilmu dunia, ya, bukan cuma ilmu agama atau ilmu dunia yang lebih mendominasi. Ya, bagaimana akhlak mereka yang terlihat untuk ditonjolkan, mereka tampilkan dengan baik, tapi sayang akhlak yang terbangunnya tidak diperkuat dengan yang namanya iman. Nah, ini permasalahan di sini. Makanya banyak orang-orang yang baik serta cerdas dalam ilmu pengetahuan dunia berakhir dalam gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Kok bisa? Bisa saja. Dan terkait masalah gangguan jiwa bukan cuma sekedar orang yang cerdas saja, ya. Semua manusia yang memiliki jiwa, termasuk saya juga, bisa berpotensi memiliki penyakit jiwa. Nah, ini mesti kita sadari. Nah, penyakit jiwa ini mampu merusak jasmani manusia dan mampu merusak akal manusia. Kalau jasmaninya lemah, maka yang terserang, yang hancur itu jasmaninya. Kalau jiwanya lemah, maka jiwanya pun akan hancur. Ini disebabkan dengan penyakit hati. Ya. Kita bahas masalah penyakit hati yang mengganggu jiwa manusia, yang berpotensi
mencengkeram akal dan berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit pada jasmani manusia. Kita kembali ke dasar. Penyakit hati manusia itu pastinya melemahkan yang namanya hati juga. Hati melemah dikarenakan ada penyakit hati. Nah, penyakit hati ini bersumber dari mana? Bersumber dari yang namanya sakit hati. Ya. Nah, sakit hati ini dari mana munculnya? Kok bisa sakit hati manusia? Dari bertumpuk-tumpuknya rasa sakit yang sudah masuk ke dalam diri manusia. Nah, jadi seperti itu polanya. Jadi rasa itu bisa mengartikan rasa sakit dalam diri manusia. Lalu rasa sakit itu yang bertumpuk-tumpuk dibiarkan terlalu mendalam akan menjadi sakit hati. Sakit hati itu nanti akan menjadi penyakit hati. Dan penyakit hati itu akan melemahkan hati. Kemudian efek tertingginya adalah kelemahan hati pada manusia akan mempengaruhi rohani manusia. Lalu ciri-ciri manusia sudah terkontaminasi atau bermasalah adalah perkara urusan ibadah. Jadi kita bisa menilai apakah kita ada penyakit hati apa tidak. Coba kita lihat dari sisi ibadah kita. Apakah kita masih malas? Apakah sekedar menggugurkan kewajiban? Ataukah tidak ada rasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, sudah dipastikan bahwa rohani kita bermasalah. Kenapa rohani bermasalah? Karena hati melemah. Kenapa hati melemah? Karena ada penyakit hati. Dari mana sumber penyakit hati? Dari sakit hati. Sakit hati itu datangnya dari mana? Dari rasa sakit yang sudah bertumpuk-tumpuk. Rasa sakit itu dari mana? Dari sebuah rasa. Rasa itu teraktivasi oleh sebuah keadaan. Keadaan itu diketahui oleh manusia dari pendengaran dan penglihatan. Otomatis mengaktifkan rasa. Jadi ada suatu keadaan yang kita lihat ataupun kita dengar, itu secara otomatis akan mengaktifkan rasa yang ada di dalam diri kita. Nah, tugas kita di sini ketika sudah aktif rasa ini juga mengaktifkan dua komponen dasar yang berada dalam kolbu manusia, yaitu nafsu dan iman. Makanya manusia ada yang bergerak dengan nafsunya dan ada juga yang bergerak dengan imannya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus menyikapi segala sesuatu dengan iman yang kita miliki, bukan dengan nafsu. Karena dengan tegas dikatakan bahwa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, nafsu yang kita punya, yang manusia punya, itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, tugas kita bagaimana caranya kita kekang nafsu kita untuk menuju kebaikan. Bagaimana caranya? Ya, kita ikuti keimanan. Keimanan yang seperti apa? Keimanan yang memang sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Nah, itu tuntunan iman kita. Jadi kita bergerak menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan kemauan. Kalau sesuai dengan tuntunan berarti kita mengikuti keimanan. Kalau sesuai dengan kemauan berarti kita mengikuti nafsu. Nah, gitu. Jadi, nafsu dikendarai oleh setan dan iman dikendarai oleh malaikat. Dan memang berat, memperturutkan iman itu berat karena mengekang nafsu. Sedangkan nafsu itu bisa tenang kalau kita perturutkan, gitu ya. Kita punya nafsu, punya keinginan, punya kemauan, punya selera, punya kehendak, dan cara menenangkannya adalah dengan diperturutkan, sekalipun itu bentuknya maksiat. Ketika diperturutkan, dia akan mendapatkan ketenangan. Tapi orang yang memiliki keimanan, ketika sudah memperturutkan nafsunya, dia akan menyesal. Nafsu yang mengarah pada kemaksiatan, ya, dia akan menyesal, gitu. Jadi tugas kita bagaimana caranya nafsu yang kita miliki ini mengikuti keimanan yang kita punya. Jadi kita akan mendapatkan kekuatan pada hati kita, sehingga penyakit-penyakit hati yang sudah bercokol dalam diri kita itu bisa terkikis seiring dengan kita ikuti fitrah takwa kita sebagai manusia. Takwa itu punya iman, gitu ya teman-teman sekalian, ya. Iya. Dan memang pembahasan masalah hati ini panjang, ya, dan harus kita lakukan setiap hari.
Berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita saat usia 4 tahun sudah ditazkiyatun nafs, sudah dibersihkan hatinya, dibuang kotoran-kotoran hitam pada jantungnya yang memang merupakan daging-daging dari syaitan. Saat malaikat Jibril turun membelah dada Nabi Muhammad lalu dibersihkan dengan air terbaik, yaitu air Zam-Zam. Nah, begitu menurut riwayat. Jadi kalau Nabi kita sudah suci sejak kecil karena sudah dibersihkan. Nah, tugas kita kan belum dibersihkan di dada kita. Tugas kita adalah bagaimana senantiasa selalu mensucikan diri kita, karena musuh kita inasyaiton adu mubin selalu berusaha mengotori hati kita, dan celahnya adalah melalui nafsu kita. Yuk, jadi mari sama-sama kita atur nafsu kita kondisikan nafsu kita agar sinkron dengan iman kita dan mempermudah kerja akal kita untuk memutuskan segala macam kebaikan-kebaikan sehingga jiwa kita pun akan tenang. Begitu. Jadi jiwa itu cuma ekspresi dari pergelutan antara nafsu dan iman, kemudian dimenangkan salah satunya oleh akal, kemudian yang merasakan itu adalah jiwa. Apakah bahagia ujungnya, apakah sedih ujungnya, apakah takut ujungnya, apakah marah ujungnya, ya jiwa yang merasakan itu, kemudian nanti berpotensi untuk teraplikasikan dalam bentuk perbuatan. Ya, baik, begitu saja mungkin untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap berdoa. Doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Karena doa itu merupakan senjatanya orang-orang beriman, tiangnya langit, tiangnya agama, dan cahaya seluruh langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.